kepada Kakak Ari Dewi Mumpuni, Sarjana Pendidikan. Di sini kami dari PPG Prajabatan Universitas 11 Maret ingin mengadakan wawancara kepada pembina gugus depan, yang dimana wawancara kami nanti seputar tentang materi kepramukaan. Seperti itu, Kakak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bimatara Wahyu Haji Pangestu. Nama saya Dimas Sakti Arisena Ramadan. Nama saya Khairul Anwarus Nindar. Saya Hendra Suci Pramukti. Saya Nur Nadia Hati. Saya Cinadia Ngomong. Saya Ririn Sudahayu. Saya Indra Mawarwati. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Silahkan. Saya ingin menanyakan bagaimanakah SKU, SKK, dan SPG dalam tingkatan pramuka dalam tingkatan siaga seperti itu. Apakah kecakapannya apa saja? Materinya untuk SKU ya kayak itu masih seputar dasar aja ya kan, ada dibagi beberapa. Nah, materinya masih di dasar-dasarnya aja karena kan masih di tingkat dasar ya, masih di siaga ya. Nah, nanti dari SKU itu nanti kan ada apa namanya pedomannya SKU-nya. Nah, nanti kita bisa cara kita membaginya. Untuk siaga kan ada tingkatannya juga, nanti per tingkatan kita ajarkan ke siswa. Program kerja untuk pramukaan siaga ini seperti apa? Untuk program kerjanya kalau di SD ini ya Kak ya, itu karena kita kan untuk kegiatan pramuka ini kita mulai dari kelas 3, 4, dan 5. Untuk kelas 6 memang untuk sementara ditiadakan dulu karena untuk mengejar materi. Nah, untuk kelas 3, 4, dan 5 ini nanti kan ada dibagi-bagi Kak sesuai tingkatan. Dari siaga kan ada siaga tata itu ya. Nah, nanti tergantung kalau mereka sudah lulus di siaga ini, mereka nanti baru naik ke siaga selanjutnya. Jadi nanti itu juga tergantung siswanya. Nah, mereka aktif enggak mereka untuk mengikuti ujiannya. Kalau mereka tidak aktif ya tidak akan lulus-lulus. Nah, diharapkan nanti mereka lulus SD mereka sudah bisa ke siaga tata. Minimal nanti kelas 5 mereka sudah siaga tata. Nanti juga diharapkan mereka juga bisa mengikuti TKK juga. Itu Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk terkait postur pembina siaga, apakah ada kriteria tertentu untuk menjadi postur pembina siaga? Untuk jadi pembina biasanya untuk yang siaga itu yang pertama itu harus mempunyai sertifikat KMD dulu Kak, itu minimal KMD. Kalau KMS sih tidak diwajibkan, sementara KMD dulu. Nah, nanti jika kalau ada yang KMS juga itu lebih baik karena kan materinya memang untuk pembina kan memang harus mempunyai sertifikat itu ya kayak KMD dan KML. Memang karena kita juga mengikuti program dari Kuarcap juga. Kalau dari Kuarcap memang sementara untuk KML memang mereka jarang melakukan kegiatan diklat. Nah, jadi kita mengikuti. Kalau memang baru untuk KMD ya minimal KMD Kak untuk pembina. Kemudian untuk metode dalam membina kelompok siaga sendiri, apakah ada perbedaan daripada kelompok penggalang? Karena ya untuk metode pembelajarannya tentunya berbeda ya kayak kalau SD kan usianya kan mereka istilahnya harus melihat benda nyata. Kalau yang penggalang sama penegak kan mungkin mereka sudah bisa hanya membayangkan aja sudah bisa. Jadi metodenya memang beda sekali. Kalau di siaga memang kita kebanyakan kita bisa memakai barang-barang di sekitar kita atau pakai lingkungan. Misalkan kalau kita di materi kayak tunas kelapa ya Kak ya, tunas kelapa mungkin kita bisa anak-anak juga bisa membuat pasel tunas kelapa mungkin dari daun. Nah, itu kan bisa kita temukan di lingkungan kita. Atau mungkin yang di sekolah itu ada apa? Oh, di sekitar sekolah ini misalkan
ada misalnya ranting-ranting bisa dipakai. Jadi kalau untuk siaga kita harus menggunakan metode yang istilahnya anak-anak bisa melihat barangnya, meraba. Nah, itu seperti di pembelajaran waktu mereka di KBM pagi hari. Itu, Kak. Selanjutnya Kak, saya ingin bertanya, kalau di siaga ini tujuan utamanya untuk peserta didik ini seperti apa? Nah, untuk pramuka itu kalau untuk yang siaga biasanya permainan ya, senang-senang lah ya. Cuman selain itu kan kita memasukkan unsur-unsur kayak karakter ya Kak ya. Jadi di pramuka itu kita memang di karakter sama kita mengajari anak untuk kemandirian. Nah, eh, karakter kemandirian. Kalau karakter, makanya kalau kita lihat di SKU Kak, itu biasanya SKU itu walaupun tingkatan apapun mesti yang pertama tentang ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa ya Kak ya. Nah, setelah itu nanti bisa diturunkan materinya dan di situ mesti tuntutannya anak-anak dituntut untuk mereka memiliki karakter, mereka mandiri dan apalagi masih siaga ya Kak ya, setiap materi itu pasti tidak hanya sekedar kita memberikan materi seperti itu aja enggak, tapi diselingi dengan permainan, dengan game. Misalkan kayak di SKU kan ada materi untuk membuat surat kepada temannya ya, teman atau saudaranya. Kita kan bisa ngajari awalnya ke anak-anak, oh membuat surat itu kalau saya kemarin ya Kak, yaitu saya praktekkan ke anak-anak mencari harta karun. Nah, kan ilmu itu kan ibaratnya harta karun nih Kak ya. Nah, kita ajarkan siswa, ini loh ilmu itu harta karun. Kalau misalkan mereka punya uang bisa hilang. Kalau mereka orang tuanya aja misalkan punya rumah mewah bisa terbakar. Nah, kalau ilmu itu kan tidak bisa hilang. Nah, jadi nanti saya nulis surat Kak. Kalau siaga kan kalau mereka apalagi masih kelas kecil ya Kak ya. Mereka kalau disuruh menulis membuat surat kan masih susah ya Kak ya. Jadi kita awalnya apa? Kita ajari mereka mencontoh dulu. Nah, saya membuat surat, saya sembunyikan Kak. Saya sembunyikan di sekitar di halaman ya Kak. Nah, akhirnya mereka nanti mencari surat contoh suratnya itu. Nah, setelah mereka yang ketemu pertama kita kasih misalkan kasih jempol, suruh nempelkan aja di mereka udah senang, enggak usah kita kasih mereka udah senang ya. Nah, setelah itu nanti mereka mencontoh surat itu dengan tulisan yang rapi. Tidak hanya sekedar mereka mencontoh aja, mereka mencontoh dengan tulisan yang rapi. Nah, nanti kita motivasi, nanti siapa yang pertama kali selesai dengan tulisan yang rapi dan benar, nah kita kasih jempol lagi. Nah, jadi jadi pembelajaran kita di siaga seperti itu Kak. Jadi biar anak-anak tidak jenuh, tidak bosan. Dalam kepramukaan siaga itu mereka diajari untuk mengenal kepramukaan melalui belajar sambil bermain gitu. Iya Kak, betul Kak, iya. Ya kan masih mereka kan masih usia senangnya masih bermain ya Kak ya. Jadi kalau kita mixkan ya antara belajar sama bermainnya. Oke, baik Kak Ari. Pertanyaan selanjutnya mengenai organisasi dan administrasi. Nah, kalau struktur organisasi yang ada di Gugus Depan ini apa dan siapa saja Kak? Oke, struktur organisasinya ya Kak ya, pasti Gugus Depan ini kepala sekolah ya, Gusnya kepala sekolah. Kemudian ada pembinanya untuk karena masih di SD, biasanya kita siaga untuk ada pembina putra dan putri. Untuk pembina putrinya saya dan Bu Nani, kemudian untuk pembina putranya ada Pak Iksan. Baik, selanjutnya yang ingin saya tanyakan yaitu permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Gugus Depan dan permasalahan dalam pembinaan siaga. Permasalahan banyak sekali ya Kak ya, dan kalau kita mau nyari nggak usah nyari masalah ya Kak ya. Kalau masalah yang sering kita hadapi yang pertama itu tentang pembina Kak ya. Karena kan pembina itu kan tadi sudah saya katakan minimal lulusannya KMD, punya sertifikat KMD. Sedangkan di sekolah ini yang punya sertifikat KMD juga hanya gurunya hanya itu aja.
Padahal kita membina sekian siswa. Nah, padahal kalau di siaga itu kan disendirikan, Kak. Siaga putra sendiri, siaga putri sendiri. Nah, kalau putri kita yang megang ya sendiri, terus ada putra sendiri kan kita sendiri juga repot. Jadi permasalahan pertama tentunya tentang SDM-nya, tentang pembina. Kemudian yang kedua tentang materi, Kak. Materi memang bisa diambil dari SKU, tetapi apa namanya? Kadang kita itu pengennya itu materinya kadang anak kalau dikasih dari SKU aja kadang mereka bisa nebak. Itu anak-anak yang pintar ya, Kak ya. Nah, jadi ternyata itu kita berharap dari WhatsApp dia punya materi, nah nanti bisa disosialisasikan ke kita. Kemudian masalah selanjutnya tentang dana. Nah, dana memang untuk masalah kepramukaan memang bisa di-cover dari BOS, Kak. Tapi kan tidak semua bisa di-cover. Ada kan kegiatan kita juga kita juga pengen punya acara kayak misalnya kayak perjusa atau persami ya Kak ya, itu kan membutuhkan dana yang banyak sekali ya. Padahal kan itu untuk kegiatan yang di dalam, padahal untuk kegiatan di luar itu juga banyak. Jadi kita sangat membutuhkan untuk anggaran itu, untuk dana. Kemudian untuk perlengkapan atau peralatan Kak, itu memang apa ya, sangat banyak sekali ya Kak ya. Kalau apa namanya kita istilahnya hanya tergantung dengan bos aja kan tidak cukup Kak. Sedangkan kalau kita melibatkan orang tua, nah kita kadang itu apalagi di sini ya Kak ya, di sini kan sekolahnya menengah ke bawah. Jadi kalau untuk anak-anak takutnya apalagi kalau sekolah negeri kita memintain dana ke orang tua, takutnya nanti ada masalah. Jadi masalahnya juga dana itu Kak. Jadi masalahnya yang pertama SDM, kemudian untuk materi, kemudian untuk sarpras dan dana. Itu sementara masalah kita Kak. Baik, pertanyaan terakhir dari kami Kak. Bagaimana strategi pengelolaan gugus depan dan pembinaan siaga? Oh iya, untuk pengelolaan gugus depan ini karena tadi kita memang sumber dayanya juga sedikit ya Kak ya, sangat terbatas. Jadi kita bisa melibatkan siswa Kak. Jadi kita bisa melibatkan siswa khususnya kelas tinggi. Jadi nanti mungkin sebelum kan latihannya setiap hari Jumat Kak. Nah nanti ini rencana kita ya Kak ya, rencana kita nanti yang kelas tinggi, yang istilahnya yang anak-anak bisa kita andalkan, kita kasih pembelajaran dulu. Dan nanti mereka bisa kita libatkan untuk nanti menjadi apa ya, menjadi teman sejawat buat teman-temannya. Ini membantu kita untuk membina siaga-siaga yang lainnya. Gitu. Karena kan tanpa kalau kita hanya mengandalkan dari tenaga kita kan tidak mungkin Kak. Kalau kita melibatkan siswa, kita enak. Di samping itu nanti pengelolaannya dari gugus depan ini kita juga melibatkan saya tidak hanya dalam membina, tapi membuat asar. Nah, kalau kita melibatkan siswa dalam mereka membuat acara, mereka pasti senang. Jadi misalnya apa ya, mereka merasa dimanusiakan. Nah, kita libatkan mereka. Biasanya kan anak-anak kreatif Kak. Yuk besok kita mau bikin acara apa ya? Kita kasih tahu dulu temanya. Besok kita mau belajar ini. Kira-kira apa ya? Mereka mungkin karena anak-anak kan sekarang kan di medsos kan banyak sekali ya, ada buka TikTok, buka sebagainya Kak. Oh nanti mungkin mereka usul misalkan kayak tadi kita pengenalan tentang mungkin tentang apa ya lambang tunas kelapa ya Kak ya. Mungkin mereka yang sudah pinter-pinter di apa di HP, oh bikin anu aja Kak, pakai game, pakai apa puzzle dari HP. Nah gitu kan kita bisa melibatkan siswa. Dan saya yakin dengan kita melibatkan siswa dalam setiap kegiatan kepramukaan, selain kita memanusiakan manusia, nah mereka juga merasa enjoy dan pasti setiap kegiatan atau program kita kembalikan. Jadi dari siswa untuk siswa. Nah, itu Pak. Mungkin cukup beberapa pertanyaan dari kami, khususnya di tingkat siaga ini Kak Ari.
kami banyak belajar kepada Kak Ari tentang tingkatan siaga ini, yang dimana peserta didik itu bisa menyukai pramuka, bisa mengikuti kegiatan pramuka dengan beberapa cara agar peserta didik itu dapat senang melakukan kegiatan kepramukaan, begitu ya Kak Ari. Iya, Kak. Mungkin saya mewakili teman-teman mencukupkan dan berterima kasih kepada Kak Ari yang telah memberikan beberapa informasi kepada kita